Novena Santa Maria Fatima 9 juga menerima juga dari para sahabat kita sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Romo Guru, para suster dari komunitas novisiat, postulat, general. Kemudian Pak Rofi, kemudian terakhir sebagai orang tua lebih syukur, bangga bahwa anak saya bisa menanggapi panggilan Tuhan. Saya sebagai orang tuanya sepenuhnya berharap anak-anak bisa merupakan titipan dari Tuhan yang dipercayakan kepada kami satu orang tua. Apapun itu yang terjadi, sepenuhnya saya serahkan kepada Tuhan. Anaknya ini anak cowok satu-satunya atau? Iya. Nomor 3. Oh, anak nomor 3 dan cowok satu-satunya. Punya 3 anak, putri dan ini yang paling bungsu, yang kebetulan mungkin menanggapi panggilan Tuhan, dan saya itu tadi sebagai orang tua sama ayahnya mendukung sepenuhnya apapun yang terjadi, saya serahkan sepenuhnya dari kehendak Tuhan. Tahu nggak Bu alasannya kenapa kok anaknya mau ke seminari? Menurut yang sudah saya rasakan, kebetulan waktu saya mengandung, saya dekat dengan seorang suster. Waktu saya mengandung 7 bulan, perut saya dibedah oleh suster. Katanya seandainya anak ini nanti laki-laki, semoga menjadi seorang pastor. Dan doa yang sudah dipanjatkan oleh suster tadi benar-benar saya rasakan, dan saya juga tidak mengetahui bahwa anak ini akan laki-laki, karena sampai detik mau melahirkan itu saya tidak pernah konsultasi sama dokter spesialis bahwa anak saya ini laki-laki atau perempuan. Jadi saya benar-benar mengetahui bahwa anak saya ini
terakhir laki-laki. Terus apa yang menjadi doa suster tadi, semoga Tuhan berkenan gitu. Dan tidak lama dari kandungan saya ini, suster melalui tugas yang mulia pada waktu itu hari raya Paskah, kebetulan tugas di stasi mengalami kecelakaan dan suster yang benar-benar saya banggakan. Terus kalau untuk anaknya sendiri itu berarti emang kemauannya sendiri atau dari orang tua? Saya selaku orang tua, saya dengan ayahnya tidak pernah mendorong anak saya menjadi seorang pastor. Hanya waktu itu saya pernah begitu terkejut waktu SMP itu saya disuruh anak saya tolong hubungkan ini apa ini terjadi bapak bahasa Inggris, dan intinya apa yang saya pegangkan itu setelah SMP ini mau kemana, jawabannya mau ke seminari. Saya dengan ayahnya begitu terkejut melihat atau mendengar anak saya yang tanpa sebelumnya bahasa dari karena semenjak dari SD apa itu kehidupannya yang doa kerja itu biasa-biasa saja, mengikuti media juga biasa-biasa saja, tidak terus misalnya ya kelihatan dari tingkah laku dia cara berdoa dengan makanya. Jadi saya nggak menyangka waktu lulus masih SMP dari setelah SMP Imam Mahir bisa benar-benar dekat dengan ayahnya. Selamat sore, perkenalkan saya Lidwina Florentiana Sindoro. Saya biasa dipanggil Flo, saya kakak dari Frater Valentinus Cahyo Sindoro. Hari ini saya bersyukur sekali karena boleh mengikuti misa penjubahan dan juga sekaligus merayakan juga bersama teman-teman Frater Valen yang lain. Ada 6 frater yang lain dari angkatan 42 dari Keuskupan Agung Semarang. Rasa syukur itu saya rasakan karena adik saya boleh menjadi salah satu dari orang muda yang berani mengambil keputusan untuk hidup jauh dari orang tua, jauh dari teknologi, jauh dari hiruk-pikuk. Anak muda zaman sekarang berani mengambil pilihan yang sangat berbeda dan sangat serius terhadap hidupnya. Bagi saya sebagai seorang kakak melihat adik saya bertumbuh dari mulai memutuskan secara mandiri untuk masuk ke seminari Mertoyudan sampai dengan sekarang itu merupakan hal yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan sebagai seorang saudara. Nah, saya juga bangga tentu terhadap teman-teman Valen yang lain. Saya tahu mereka berproses dari banyak sekali anak muda sampai sekarang tinggal menjadi 7 orang. Nah, saya harap proses ini bisa terus berlanjut. Saya harap kemudian mereka bisa lebih serius dengan hidupnya, mau belajar juga tentang hal-hal baik dalam hidup yang kemudian akan membekali mereka menjadi seorang gembala yang berbau domba, gembala yang juga mau peduli terhadap umatnya, mau peduli terhadap gereja, dan menjadi calon-calon imam yang peduli terhadap sesamanya. Nah, untuk teman-teman, semoga proses ini bukan menjadi akhir, tapi perjalanan masih panjang. Saya harap teman-teman mau semakin mengenal diri sendiri, dan kemudian menjadikan imamat bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Allah. Semangat berproses kembali, teman-teman Angkatan 42, berkah dalam. Hari ini ada 7 frater di seminari tahun orientasi rohani Sanjaya Jangli Semarang menerima jubah. Maka mereka disebut kaum berjubah mulai hari ini. Kaum berjubah. Dan jubah ini menjadi pakaian liturgi resmi sehari-hari bagi para frater atau calon imam. Ada 7 frater calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang yang menerima penjubahan pada hari ini. Juga dihadiri oleh keluarga-keluarga mereka dari berbagai tempat. Ini menunjukkan bahwa yang namanya pendidikan calon imam tidak bisa lepas dari keluarga. Dukungan dari keluarga, orang tua, kakak adik, eyang, itu sangat penting memberi support, memberi semangat bagi para frater. Bahkan tadi saya melihat juga ada eyangnya yang beragama tidak Katolik juga mendukung dan hadir juga di gereja. Ini menjadi sesuatu yang sangat bagus ya. Bagaimana gereja selalu melibatkan banyak pihak untuk mendukung seseorang menjadi imam.
Bahkan juga tadi hadir juga beberapa perwakilan umat lingkungan, juga donatur pemerhati seminari yang mempunyai hati kepedulian bagi seminari. Dan jubah ini menjadi langkah yang sangat penting bagi para frater di masa orientasi rohani di sini, karena di Tor Jangli mereka selama 1 tahun mendapat pendidikan, pendampingan dalam pola rohani, spiritualitas imam diosesan, mengolah kepribadian, dan aneka macam formasi yang lain. Nanti ketika di seminari tinggi, mereka akan mendapat yang namanya pelantikan lektor akolit. Ya. Lalu setelah itu ada tahbisan diakon, dan akhirnya nanti tahbisan imam. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang frater atau calon imam ketika dia ingin mempersembahkan hidupnya kepada gereja, kepada Tuhan. Maka dukungan doa dari Bapak Ibu, umat semuanya kami harapkan agar ketujuh frater kita semakin mantap dan setia derek Gusti tekan empati.